Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh bagaimana penerapan dari distribusi posterior ya, perhitungan distribusi posterior pada Poisson ya. Nah, jadi kalau kita ingat, kalau Poisson itu dia likelihood-nya ya Poisson. Nah, kemudian kalau prior dan juga posteriornya itu ada di gamma ya, distribusi gamma. Oke, jadi seperti itu. Contohnya ada kasus di sepak bola ya. Nah, ini Euro 2024 ya. Ini pas zaman dulu sekali saya mulai ngefans Ronaldo. Nggak tahu kalian sudah lahir atau belum, tapi ini sangat mind blowing ya, karena yang menang itu Yunani ya. Itu tim yang tidak diunggulkan, padahal zaman saat itu udah ada Ronaldo, yang di Portugal itu juga ada Deco ya, yang lagi oke, Quaresma juga, dan Figo terutama dia di Real Madrid kan. Prancis juga sama, ada Zinedine Zidane, Thierry Henry dan sebagainya. Italia juga lagi jaya-jayanya ya, dan juara Piala Dunia juga kan. Makanya Yunani itu suatu tim kejutan di tahun 2004. Nah, jadi waktu itu dia juga giant killer ya, mengalahkan Portugal ini 2-1, kemudian Spain ditahan imbang sama si Yunani tapi dia kalah sama Rusia, tapi bisa mengalahkan Prancis. Kemudian di Czech Republic itu dia imbang, tapi di babak extra time dia menang 1-0, dan lawan Portugal lagi menang 1-0 di final ya. Nah, jadi untuk kasus kali ini kita akan menghitung distribusi Poisson ya. Nah, tapi dia itu pakai yang bias, dan kita pakai 3 data, yaitu data memasukkan in favor ya, kemudian kemasukan kebobolan yaitu against, dan juga total gol yang tercipta pada pertandingan tersebut. Nah, kalau kalian lihat kita punya N-nya berapa? N-nya itu sama dengan 6 ya. Ini ya, 6. Ada 6 kali pertandingan yang dijalani Yunani di tahun 2004 di Euro itu ya. Kemudian kalau misalkan gol gol memasukkannya itu dia ada di 6 ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini extra time nggak dihitung soalnya. Jadi 6 ya. Kemudian kalau misalkan gol kebobolan K ya, misalkan kebobolan. Ini ada berapa? 4 ya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Hanya 4 kali kebobolan. Selisihnya sebenarnya dikit sih. Kemudian total gol per pertandingan nih, ada 3 tambah 2, 5, 8, 9 ya. Dan terakhir nih di final, 1 kali, 10 berarti. Nah, jadi kita punya gol, kebobolan, dan total gol tercipta ya di pertandingan. Nah, kalau di rata-rata itu ada 1 ya, karena kan 6 pertandingan ngebobol 6 kali, berarti 6/6 sama dengan 1. Kalau misalkan ini 0,67 nih variannya ya. Bukan kebobolannya ya. Jadi 4/6. Jadi 0,67. Rata-rata gol tercipta per pertandingan ada 1,67 kayak gitu. Nah, karena 10/6 jadinya 1,67. Ya, kita bisa hitung langsung seperti itu, tapi juga kita bisa hitung dengan pakai distribusi posterior ya. Agar kita bisa lihat distribusinya. Kalau ini kan cuma satu angka ya. 1, jadi rata-rata ngebobolnya 1, kemudian kebobolannya 0,67, kemudian rata-rata gol pertandingannya 1,67. Jadi bukan bentuknya distribusi, tapi bentuknya adalah nilai tunggal ya untuk step ini. Jadi kita mau lihat distribusinya gimana ya. Oke, jadi pertama kita tahu bahwa proses Poisson tadi kita nggak akan ulang rumus-rumusnya, penjelasan detail, kita langsung implementasi aja. Kalau teman-teman belum lihat video yang kedua, kalau nggak salah di seri bias, kalian bisa lihat itu. Saya sudah jelaskan secara detail bagaimana cara perhitungan ini ya, A, B, dan seterusnya. Kita pakai tinta merah biar berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman melihat di Bayesian inference itu ada namanya low information prior, dan juga ada namanya high information prior. Jadi kalau low information prior itu kalau tidak ada informasi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kita bangkitkan data secara random untuk sebagai informasi priornya. Kalau ini kan empiricalnya ya. Nah, jadi kan kalau teman-teman tahu kemarin ada namanya prior dan juga likelihood. Nah, likelihood itu pakai data sampel yang sekarang nih. Nah, priornya ini kan nggak tahu. Jadi kalau di teman-teman tahu ya, Piala Dunia itu, PD ya, Piala Dunia atau Euro itu ada kualifikasinya kan. Indonesia sebelum ke Piala Dunia juga harus melewati kualifikasi Asia Tenggara, Asia gitu dulu kan. Nah, sama Euro juga. Euro itu ada kualifikasi sebelumnya. Nah, kualifikasi sebelumnya untuk masuk ke Euro itu bisa jadi informasi prior. Tapi pada kasus ini misalkan kita tidak tahu
data mengenai pra euronya. Jadi kita cuma tahu data euro, makanya kita tidak punya informasi prior, dan kita bangkitkan pakai parameter gamma A-nya 0,001, B-nya 0,01. Jadi kayak kecil gitu ya, kayak akhirnya ya nggak signifikan, artinya kita akan bergantung pada likelihood atau data yang sekarang. Kecuali kalau kita punya informasi tentang pra euro, mungkin gamanya ini akan bisa lebih besar ya, jadi biar ada impact kayak gitu. Jadi contohnya gini, contoh yang lebih oke mungkin ya, yang lain ya. Kalian tahu ini namanya ada Pak Tono ya. Pak Tono ini misalkan dia jualan es krim, kemudian kamu nanya ya, kalian nanya, Pak, kalau sebulan pendapatannya berapa? 3 juta rupiah. Oke. Kemudian kamu duduk di taman ya, kamu duduk di taman mengamati seharian full Pak Tono itu ternyata ngejual es krim, dan misalkan berapa, 50.000 misalkan ya, dapat keuntungan bersihnya. Misalkan kali 1 bulan berapa? 30, berarti 1.500.000 ya, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi misalkan sebulan harusnya kalau sehari pengamatan itu 50.000 ya 1,5 juta ya. Nah, kamu mau pakai apa? Pakai prior atau posterior? Pakai prior atau likelihood? Nah, kalau kasusnya likelihood artinya kita memperkecil nilai ini ya, A dan B. Artinya kita pakai low information prior, maka kita nggak percaya sama bapak tadi gitu kan ya. Jadi saya lebih yakin kalau sekitaran 1,5 juta deh pendapatannya dia per bulan gitu. Nah, tapi kalau nanti kasus selanjutnya kalau high information prior, kamu akan cenderung mempertimbangkan ini. Mungkin kalau saya amati 1,5 juta, kalau dia bilang 3 juta, mungkin 2,5 juta kali ya pendapatannya dia kayak gitu. Jadi karena kita tidak tahu, kita nggak nanya misalkan ya informasi priornya, maka kita asumsikan ya udah kita ikutin aja 1,5 juta ini. Jadi kita menentukan distribusi berdasarkan likelihood, data sekarang ya, data pas euro gitu ya di sini kasusnya, dan menghiraukan yang priornya. Rumusnya kayak gini ya, A tilde itu sama dengan NY bar atau sigma YI plus A. Dia ngebobol berapa? 6. Nah, kemudian A-nya ini 0,001, jadinya 0,001. Ya, nggak ada perubahannya ya, kayak 6 biasa. Kemudian kebobolannya 4 kali ya. Jadi 4 tambah 0,01, 4,01. Kemudian total goalnya tadi 10 nih ya. Jadi 10 tambah 0,1 jadinya 10,001. Sekarang kita ngitung B. B itu rumusnya N plus B. N-nya itu jumlah pertandingan. Nah, jadi mau itu kebobolan, melakukan membobol maupun jumlah gol, nggak ada urusannya. Jadi rumusnya N plus B tetepan. Jadi N-nya jumlah pertandingan 6 dan B-nya itu 0,01. Jadi sama semua 0,01. Jadi B-nya ini sama semua, tapi A-nya beda-beda ini ya. Ada yang 6, ada yang 4, ada yang 10. Kayak gitu. Nah, kenapa ini sama semua? Karena tadi ya, si rumus dari B tilde ini nggak ada hubungannya dengan gol yang dicetak, gol yang dibobol, dan jumlah golnya. Dia hanya peduli jumlah pertandingan, makanya sama semua nih. Kayak gitu. Dan kita tahu rumus dari posterior dari si gamma itu A per B ya. Nah, jadi tinggal A per B 6 bagi 6, A per B 4 bagi 6, 10 bagi 6 kayak gitu ya. Ini dapat rata-rata priornya. Rata-rata posteriornya. Kemudian untuk variannya itu A per B kuadrat. Lagi-lagi ya, tolong ikuti videonya dengan runtut. Jadi kalian nggak bingung kenapa rumusnya gini, kenapa rumusnya gitu, karena udah dibahas di video yang teori pada episode kedua, yang khusus yang Poisson. Nah, jadi sama ya, karena tinggal dikuadratkan aja yang bawah, kuadratkan aja, yang atas tetap. Hasilnya ini. Nah, kemudian kita bisa bangkitkan bilangan random ya, distribusi dengan rata-ratanya ini, dengan variannya ini. Nanti distribusinya kayak gini. Jadi peluang Yunani mencetak gol itu ini agak ke kanan ya dibanding yang ini kan. Berarti dia memang cenderung akan mencetak gol lebih banyak daripada kebobolannya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti kalau ini lebih pendek, lebih rendah gitu ya, ininya secara ketinggiannya berarti lebih buruk goal skornya. Bukan gitu, tapi lihatnya dari sumbu X ya. Karena sumbu X-nya itu lebih kanan, maka dia cenderung lebih banyak ngegolkan daripada kebobolannya. Nah, kalau kalian lihat rata-rata ngegolinnya sama ya, 1, kebobolannya 0,667. Kalau tadi 1 0,667 ya, jadi
sedikit lebih rendah ya kalau kita pakai informasi prior kayak gitu. Nah jadi ya mirip-mirip hasilnya karena kita nggak pakai priornya, jadi hasilnya akan sangat mirip kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita pakai informasi prior, jadi ada namanya pra-euro ya. Pra-euro ini dilakukan 8 kali ya, 8 games pertandingan. Jadi kualifikasi sebelum Euro ngelawan tim-tim kecil-kecil gitu. Kayak misalkan Kazakhstan, kemudian misalkan Estonia, Latvia gitu-gitu. Kalau di Euro kan lawannya berat-berat tadi ya, Prancis, Spanyol kayak gitu-gitu sih. Nah, jadi di sini kita lihat ya ada 8 games ya. Nah, di pra-Euro itu dia kebobolan 4 kali, tapi ngebobol 8 kali. Jadi ngebobol 8 kali, mainnya misalkan mainnya 8 kali, ngebobol 8 kali, kebobolannya 4 kali, total golnya ya 8 tambah 4 ya 12 ya. Kayak gitu. Nah, kemudian berarti di sini apa namanya? Ini saya sudah tuliskan sih. Jadi kalau mencari informasi prior ya, nah itu bisa pakai ini ya, yang tadi sigma YI plus A. Jadi sigma YI-nya berapa? Ngebobol 8 kali, dan kita nggak pakai jadi kan ada namanya prior, kemudian sekarang ada posterior. Nah, prior dari prior ya nggak ada ya, prior dari prior nggak ada karena berhentinya di prior, sekarang posterior, jadi nggak ada prior dari prior, makanya intinya 0. Jadi 8 tambah 0 8. Sama ya rumusnya n plus b, yang untuk b tilde 8 plus 0 hasilnya 8. Jadi gamma 8,8, makanya di sini tulis gamma 8,8. Kemudian kenapa jadi gamma 1,1? Karena kita tahu bahwa di pra-Euro itu lawannya tim-tim kecil ya, yang rankingnya bawah-bawah, misalkan San Marino, Liechtenstein, tadi Latvia, Estonia, Kazakhstan. Jadi lawannya kan kecil, makanya mungkin menang ketika pra-Euro itu tidak menjamin dia akan menang di Euro gitu kan ya. Makanya kita mencoba variannya ditinggikan. Jadinya kalau 8 ya, kita pakai gamma 8,8, berarti kan rata-ratanya 8 per 8. A per B kan, hasilnya 1. Kalau kita pakai 1,1 ya dibagi 8 semua nih. Jadi 1 per 1 kuadrat. Oh sorry 1 per 1 ini ya, hasilnya juga 1. Tapi kalau dilihat dari variannya, 8 bagi 8 kuadrat itu 0,125. Tapi kalau 1 bagi 1 kuadrat hasilnya 1. Maka variannya lebih besar kan kalau gamma 1,1 dibandingkan gamma 8,8. Makanya kita pakai gamma 1,1. Jadi di downscale gitu agar variannya besar. Kenapa kita pengen variannya besar? Karena tadi mungkin dia akan perform di pra-Euro karena lawannya tim gurem gitu ya, tim mediocre. Tapi nggak menjamin kalau ketika main di Euro aslinya dia akan overpower kayak gini. Makanya kita pengen variannya diperbesar. Oke, sekarang kita sudah punya gamma prior ya untuk si ngebobol. Lah yang kebobol kan belum. Sama ya, berarti tadi kebobol berapa kali? 4 kali. Berarti 4 tambah 0 ya. Karena prior dari prior itu gak ada, makanya 0. 4 tambah 0 4. Kemudian jumlah gamenya untuk B ya, 8 game kan. 8 tambah 0 8. Jadi gamma 4,8. Kalau di downscale biar jadi 1, berarti ini bagi 4, 1 bagi 4 hasilnya 2 kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah menghitung prior. Jadi kita sudah punya priornya apa? Gamma 8, gamma 1,1 untuk yang ngebobol, dan gamma 1,2 untuk kebobolan. Nah, kita nggak ngitung untuk yang total ya. Nah, kalian bisa ngitung total sih sendiri, bisa aja. Nah, sekarang kita mau ngitung apa sekarang? Posterior. Nah, jadi kita tahu bahwa di Euro ya, ingat ya, di Euro ngebobol berapa kali? 6 kali, kebobol 4 kali. Oke ya, ingat-ingat. Dan jumlah golnya 10. Jadi jumlah golnya berapa ngebobol? 6 kali. Jumlah pertandingan terus plus 1. Kenapa plus 1? Karena A-nya 1 kan. Ngebobol itu kan 1 nih A-nya. Jadi 6 plus 1 7. Kemudian untuk yang jumlah game mainnya 6 kali kan? 6 kali kan nih, 6 kali. Jadi 6 plus B. B-nya juga 1 di sini. Jadi 6 plus 1 7. Jadi posteriornya itu gamma 7,7 untuk yang ngebobol. Nah, kemudian untuk yang dibobol berapa kali? 4 kali ya di sini ya, untuk yang Euro asli.
Jadi 4 plus 1. Kenapa 1? Ini hanya 1. Nah, kemudian jumlah pertandingannya 6 tambah 2. Kenapa 2? 2 itu yang B-nya di sini. Jadi 6 tambah 2 8. Jadi untuk yang kebobolan itu distribusinya gamma 5,8. Ya, kayak gitu. Nah, kalau udah kita punya distribusi posterior, kita bisa hitung rata-rata. Jadi rata-rata itu apa? A per B. Jadi 7/7 hasilnya 1. Untuk yang ngebobol. Variannya berarti A per B kuadrat. Jadi 7/7 kuadrat. Kemudian misalkan untuk yang kebobolan 5/8. Itu untuk rata-ratanya. Berarti untuk yang variannya berarti 5/8 kuadrat. Kalau diplotkan hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Oh, ya hasilnya kayak gini. Sekilas mirip ya, banyak goal score-nya daripada goal conceded. Tapi kalau kalian lihat hasilnya rata-rata golnya itu tetap 1 ya. Berarti mau pakai prior yang low information maupun yang sekarang kan high information ya, kita pakai yang ada pengetahuan sebelum Euro gitu ya. Tetap rata-ratanya 1. Cuma standar deviasi cuma ini apa namanya, gol kebobolannya itu jadi 0,625. Sedangkan kalau misalkan yang aslinya 0,67. Jadi dengan ada informasi yang sebelum Euro, maka kita sebenarnya lebih pede kalau di Euro aslinya itu Yunani akan kebobolan lebih sedikit. Jadi dengan informasi prior kita tahu bahwa seharusnya Yunani itu bisa kebobolan lebih sedikit daripada ini ya, yang kejadian sebenarnya. Makanya kayak Yunani sebenarnya underperform ketika pas Euro aslinya karena memang lawannya lebih kuat. Jadi bisa disummarize tanpa bias ya, tanpa biasian, berarti berarti gol mencetaknya rata-ratanya itu adalah 1. Kebobolannya itu adalah 0,67. Dengan bias, dengan informasi low itu rata-ratanya juga 1. Kebobolannya berapa? Di sini tadi. Kebobolannya 0,667 ya. 0,667. Nah, ini lebih kecil malah ya daripada yang aslinya. Kemudian untuk yang high information prior, ngebobolnya juga rata-ratanya tetap 1, tapi kebobolannya 0,625. Kebobolannya 0,625. Jadi memang lebih kecil ya. Artinya kalau melihat track record dia sebelum Euro, harusnya Yunani ini lebih sedikit nih kebobolannya harus daripada aktualnya kayak gitu. Oke, dan kita sudah bisa membangkitkan distribusinya untuk gol dan kebobolan dari Yunani, baik dengan high information prior dan low information prior. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya pakai data basket kali ya di NBA ya. Jadi seperti itu. Nanti ini datanya binomial.